Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Di awal film ada sebuah keluarga yang sedang bermain bersama. Keluarga ini terdiri dari Mikhail, Misha, dan juga Tanya. Tanya juga sedang mengandung adik dari Misha. Mikhail merupakan seorang angkatan laut. Namun, di sana Mikhail dan para angkatan laut yang lain sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan gaji. Mikhail kemudian menemui para anak buahnya untuk membahas pernikahan rekan mereka yang bernama Pavel. Namun, uang mereka masih kurang. Hingga akhirnya Mikhail harus menggadaikan jam tangan pelaut miliknya sebagai uang tambahan. Akhirnya tibalah hari pernikahan Pavel. Di sana Mikhail memberikan sambutan dalam pernikahan Pavel. Mikhail berkata menjadi istri pelaut tidaklah mudah. Tetapi para pelaut memiliki persaudaraan yang tinggi. Hingga mereka mulailah berpesta. Setelah berpesta, Mikhail dan para anak buahnya sekarang akan bertugas menggunakan sebuah kapal selam. Mereka semua mulai memasuki kapal selam itu, dan di sana Pavel memberitahu bahwa salah satu rudal di sana tidak stabil, namun masih berada di batas aman. Hingga kapal selam pun akhirnya mulai berjalan dan bertugas. Di sana para anak-anak kecil melambaikan tangannya kepada kapal selam itu. Di kapal perang yang lain, Admiral Grudzinski berkata kepada bawahannya bahwa pada zaman dahulu mereka melakukan latihan seperti ini dengan jumlah armada yang jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Di dalam kapal selam awalnya semua berjalan dengan baik, namun rudal yang tadi tiba-tiba mulai makin tidak stabil. Akhirnya rudalnya akan diluncurkan karena suhunya semakin tinggi, dan Pavel meminta izin untuk meluncurkannya. Namun sang kapten menolak dan memerintahkan untuk menunggu sampai mereka sampai di tempat pengujian rudal. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba rudal itu langsung meledak dan akhirnya kapal selam jatuh ke dasar laut. Mikhail langsung menyuruh para anak buahnya untuk menutup semua pintu agar tidak terjadi kebocoran. Ternyata di ruang torpedo ada kobaran api dan langsung meledakkan rudal yang lain. Sekarang kapal itu sudah hancur sebagian. Dan Mikhail juga memastikan semua awaknya sudah pergi ke tempat yang aman. Ia juga menyuruh para anak buahnya untuk mengambil barang-barang berharga dan juga mengetuk badan kapal sebagai isyarat bahwa mereka masih ada di dalam kapal. Di pihak Inggris, Tuan Russell juga sudah mengetahui bahwa kapal selam Rusia ada yang tenggelam. Ia meminta untuk menghubungi Laksamana Grudzinski, namun pihak Rusia belum juga memberikan sebuah respon sama sekali. Para anak buah kru kapal selam pun mencoba menghidupkan pompa untuk menguras air. Namun, pompa itu hanya memperlambat kapal penuh dengan air, bukan mengurasnya. Mikhail pun menyemangati Leo yang sedang syok atas kejadian ini. Ia berkata semua akan baik-baik saja. Akhirnya pihak Rusia menggunakan robot tanpa awak untuk menjangkau kapal selam itu dan memastikan apakah masih ada yang selamat atau tidak. Tanya yang sedang berjalan di luar rumah mendengar kabar bahwa kapal Kursk meledak dari para ibu-ibu yang ada di sana. Ia pun bergegas langsung pergi ke markas tentara dan menanyai perihal kapal Kursk. Namun mereka tidak menjawab sama sekali. Dan di kapal selam juga ternyata tidak ada oksigen karena generatornya mati. Dan untuk menyalakan generatornya membutuhkan sebuah cartridge. Namun cartridge-nya ada di tempat di mana yang sudah penuh oleh air. Hingga di sana mereka pun semua lemas dan kedinginan. Pihak Rusia kembali ke tempat kapal selam dengan menggunakan robot. Namun tetap tidak ada suara dari sana. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan yang ada dari kapal selam, yang artinya mereka masih hidup. Dan kapal penyelamat pun langsung pergi ke lokasi TKP. Mengetahui bahwa masih ada yang hidup di kapal selam itu, Russell langsung menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan kapal evakuasi. Namun, di sebuah konferensi pers, pihak Rusia justru merahasiakan informasi dari para istri angkatan laut. Mikhail pun akhirnya nekat untuk mengambil cartridge karena mereka semua membutuhkan oksigen.
Sambil kedinginan, Mikhail pun akhirnya pergi mencari Catherine itu berada. Ia pergi bersama dengan Sasha. Namun, di tengah perjalanan, Sasha sudah kehabisan napas dan pingsan. Mikhail pun langsung membawanya pergi dan beruntungnya juga, Mikhail berhasil mengambil Catherine-nya dan menyelamatkan Sasha. Di sana mereka terus memberikan sinyal bahwa mereka masih hidup. Dan Mikhail memperingatkan Leo bahwa Catherine-nya tidak boleh sampai terkena air. Apabila terkena air, maka Catherine-nya akan meledak dan mereka semua akan kehilangan oksigen. Karena api membutuhkan oksigen untuk menyala. Akhirnya, kapal penyelamat pun diturunkan untuk menyelamatkan mereka. Seluruh awak kapal sangat senang karena mereka pikir akan segera keluar dari kapal ini. Tetapi, usaha penyelamatan yang pertama pun gagal, dan kapal akhirnya kembali naik. Namun, Mikhail tetap menyuruh anak buahnya untuk tetap menunggu dan sabar. Untuk mengisi keheningan, Oleg mencoba untuk melucu agar suasana di sana bisa sedikit tenang. Mereka pun mulai bisa tertawa bersama. Namun di sisi lain, Laksamana Grudzinski bertanya kenapa kapal penolongnya masih tak kunjung kembali turun. Mereka berpendapat kapalnya masih dalam pengisian baterai. Padahal dulu ia memiliki 3 kapal penolong, namun 2 diantaranya dijual ke Amerika. Upaya penyelamatan yang kedua pun kembali gagal. Laksamana Grudzinski langsung menghubungi Russell dan meminta bantuan kepadanya. Russell pun langsung mengumumkan bahwa akan membantu Rusia dan menyelamatkan kapal Kursk. Tetapi Laksamana Petrenko malah tidak mau menerima bantuan dari pihak Inggris. Benar-benar sangat egois. Maxim yang sudah frustasi dan tidak tahan di situ, langsung mencoba membuka kapal selam itu secara paksa. Namun berhasil ditahan oleh Mikhail karena apabila pintu itu dibuka, air akan langsung masuk ke dalam semuanya. Laksamana Grudzinski terus membujuk para atasannya untuk menerima bantuan dari Inggris. Tapi Laksamana Petrenko tetap tidak ingin ada campur tangan dari pihak asing. Pihak Rusia pun akhirnya membuat konferensi pers lagi. Dan Laksamana Petrenko berkata bahwa bantuan dari asing masih diperhitungkan. Padahal nyatanya ia tidak mau menerimanya sama sekali. Para keluarga kru pun semua protes karena mereka semua berusaha dibohongi oleh Petrenko. Petrenko menjelaskan bahwa kapal Kursk memiliki banyak rahasia di dalamnya. Makanya ia menolak bantuan dari Inggris. Hingga akhirnya konferensi itu menjadi ricuh. Russell akhirnya mulai memerintahkan anak buahnya untuk bersiap melakukan penyelamatan, dan ia pun meminta izin untuk mendekati lokasi kapal selam tersebut. Namun, pihak Rusia lagi-lagi tetap saja menolaknya. Mikhail yang merasa dirinya mungkin tidak akan selamat, ia mulai menuliskan surat wasiat untuk istri dan anaknya. Oleg pun berkata kepada Mikhail bahwa keluarganya dapat merasakan kasih sayangnya meskipun ia jarang bertemu dengan Mikhail. Akhirnya Laksamana Petrenko pun menemui Russell. Russell bilang waktu semakin menipis. Namun Petrenko masih bilang bahwa Rusia tidak membutuhkan bantuan Inggris. Dan berkata apabila Rusia membutuhkannya, mereka akan bilang, kakek-kakek egois benar-benar. Hingga sekarang operasi penyelamatan ketiga pun dimulai. Para kru sudah sangat lemas dan menunggu penyelamatan. Namun, operasi ketiga juga gagal. Hingga sekarang mereka meminta Russell untuk berangkat besok pagi. Tetapi itu sudah sangat terlambat. Di dalam kapal selam, Oleg mulai membangunkan para awak dan membagikan sarapan. Mereka pun akhirnya makan bersama dan mulai bercengkrama seolah-olah semua baik-baik saja. Karena sedang asik tertawa, Leo malah menjatuhkan Catherine-nya. Dan akhirnya meledaklah Catherine tersebut. Dan saat di dalam air, Mikhail seolah-olah melihat anaknya yang sedang berenang. Namun, itu hanyalah hayalannya saja. Kini mereka semua sudah kehabisan oksigen dan mulai sesak nafas. Di sini Mikhail berkata bahwa menjadi sebuah kehormatan bisa bertugas bersama para awak kapal itu.
dan mereka mulai menyanyikan yel-yel armada lagu mereka untuk terakhir kalinya. Dan di pagi harinya, pihak Inggris langsung berangkat untuk menyelamatkan mereka. Saat dicek menggunakan susu, ternyata kapal sudah banjir. Dan saat dibuka pula, para awak sudah tewas tenggelam. Russell pun langsung menyesali bahwa ia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Dan saat akan menguburkan para jenazah, Tanya menyampaikan pesan suaminya yang ia tulis sebelum meninggal. Yang intinya Mikhail menyayangi keluarganya dan para awak kapal laut selama-lamanya. Misha terlihat begitu dendam ketika menatap Petrenko. Karena seharusnya para kru bisa diselamatkan apabila dia mau menerima bantuan dari Inggris. Bahkan Misha tidak mau menyalami Petrenko dan mendiamkannya. Itu pun diikuti oleh anak-anak yang lainnya. Saat ingin pulang ke rumah, temannya Mikhail menghampiri Misha dan tanya, dan berkata bahwa apa yang Misha lakukan tadi adalah tindakan yang benar. Ia pun juga memberikan jam tangan Mikhail untuk Misha. Dari kisah ini ada sebuah mafuzot yang pas untuk disampaikan, yaitu Lang tarji'al ayyamul lati madot, yang artinya hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Apabila Petrenko mau segera menerima bantuan dari pihak Inggris, mungkin para kru masih bisa diselamatkan. Dan film pun selesai.